PIRT dan NIB ya untuk sekarang itu tidak bisa dipisahkan. Memang kalau makan di piring dengan pakai garpu misalkan ya seperti itu. Kalau misalkan NIB itu kita berbicara wadah usahanya. Jadi dia bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. Maka NIB-nya itu adalah NIB makanan dan minumannya. Nah, sementara yang dijualnya itu apa sih produknya? Itu baru berbicara PIRT. Jadi fokusnya beda ya. Fokusnya beda. Jadi PIRT itu lebih ke arah standar keamanan pangan yang dia jual. Jadi lebih ke arah KBLI-nya nanti untuk usaha makanan dan minuman. Jadi kalau di OSS-nya itu nanti dicari makanan minuman ketika. Jadi nanti otomatis akan membutuhkan PIRT untuk yang menjual produk yang di masa berlakunya lebih dari 7 hari. Jadi kalau misalkan usahanya misalkan membuat kue yang si kue itu 3 hari juga sudah basi misalkan, atau kue basah itu tidak usah dibikin PIRT. Jadi PIRT itu untuk yang relatif lebih tahan lama seperti itu karena untuk dalam kemasan karena nanti dilatih juga packaging dan sebagainya. Ini kebetulan ada senior kita nih Pak Pipin ya, ada Pak Haji, ada Pak Dokter nih, ada Pak Dokter Ahmad. Nanti mudah-mudahan bisa mendorong ke Dinas Kesehatan selain kami juga koordinasi secara kedinasan barangkali untuk menambah kuota Pak Dokter, barangkali kuota pelatihan untuk PIRT-nya ditambah. Apakah memungkinkan nanti secara virtual misalkan supaya pesertanya jauh lebih banyak cakupannya, karena materi pasti relatif sama seperti itu. Cuma nanti tantangannya pasti pada saat mengaudit hasil pelatihannya, barangkali kendalanya seperti itu. Memang beberapa masukan saat ini yang masuk ke kami bagaimana supaya kuota PIRT itu ditambahnya. Mudah-mudahan ini ada dukungan dari semua pihak. Kita sudah sangat mendukung. Kemudian dari DPRD juga aspirasi sudah disampaikan terkait dengan penambahan kuota PIRT supaya memang beriringan nih. Ketika NIB-nya dipermudah bisa diakses diselesaikan 5-10 menit. Tapi misalkan para pengusaha yang bergerak di bidang makanannya terhambat, misalkan gara-gara kuotanya itu dibatasi, kan ini juga agak terhambat juga akhirnya. Mudah-mudahan nanti dengan didorong oleh dari DPRD barangkali kuotanya ditambah, kemudian pelayanan perizinan untuk NIB dan sebagainya dipermudah, maka itu akan lebih sinergi barangkali. Itu barangkali Kang Pipin. Ya. Jadi NIB ini menjadi syarat mendasar ya, Kang Nang ya? Ya, jadi kalau belum PIRT ya. Seperti semacam identitas dia usahanya gitu, seperti rumahnya. Oh, Bapak ini Kang Pipin misalkan usaha saya di makanan minuman, ya, maka ya itu identitasnya sebagai pengusaha makanan minuman. Nah, baru ketika diperdalam apa sih yang dijual di sana, baru kita berbicara PIRT kalau memang produknya lebih dari 7 hari untuk yang masa konsumsinya. Ya. Tapi kalau untuk ketentuan sekarang, apakah harus NIB dulu baru PIRT atau memang masih bisa PIRT dulu baru NIB? Bisa NIB dulu, bisa PIRT dulu. Sekarang lebih fleksibel sebenarnya karena gitu. Untuk menyusun NIB bisa kapanpun. Ya. Terus tadi terkait sertifikat halal yang ada juga ditanyakan, ini apakah ke depan akan terintegrasi juga nggak Kang di MPP atau di IPP mungkin? Ya kebetulan di MPP kan untuk yang MUI kita baru ada Kemendag ada ya kantor MUI. Mungkin nanti bisa diupayakan. Tapi memang ada sedikit yang menarik juga di OSS ini bahwa NIB itu seolah-olah nanti bisa menjadi identitas untuk semacam SNI dan sebagainya. Ini masih kita perdalam seperti apa karena memang kita juga perlu kehati-hatian untuk yang namanya sertifikat halal. Karena bisa jadi kan
cara memproduknya seperti apa, misalkan apalagi untuk yang olahan dari hasil peternakan misalkan ya. Cara memotongnya seperti apa itu harus betul-betul dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten untuk itu. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama dorong supaya ya bisa diselesaikan lah, sama-sama bisa difasilitasi di tempat yang terdekat gitu, misalkan di kabupaten. Ya, mudah-mudahan nanti tadi harapannya kuota untuk NIB maupun PIRT ya, baik yang pelatihan maupun pendampingan. PIRT ya, Kang Pin ya, PIRT. Kalau ya. NIB unlimited Ya, silahkan aja. unlimited ya. Ya. Tapi sepertinya PIRT juga memang jadi urgent ya. Ya, Kalau lihat betul, data survei juga, pastinya gini nih kan. Gimana Kang Ade? Ini dari bawah 2 Tomo Ujung Jaya paling banyak memang usaha olahan pangan ya. Tapi dari 83% usaha olahan pangan ini ternyata 82% saja yang belum punya PIRT ya. Berarti baru punya 18%, sekitar 18%-an yang sudah ber-PIRT. Nah, artinya ini memang kalau disebutkan tadi kuotanya harus ditambah, memang betul gitu ya. Jadi masih banyak di lapangan ditemukan usaha-usaha pangan itu yang belum masih kesulitan ya untuk bisa mendapatkan PIRT. Luar biasa tuh kalau angkanya juga, dibalik ya. Iya kalau dibalik. Kalau angkanya dibalik lumayan tuh, pemasaran bisa kemana-mana tuh. Nah itu, makanya masih kalah daya saingnya dibandingkan dengan produk-produk lain yang sudah ber-PIRT itu ya, terutama dari luar Sumedang. Tapi juga karena mungkin yang untuk kerajinan tangan juga ya, itu juga perlu ber-SNI ya. Kalau PIRT kan khusus untuk olahan pangan ya. Kalau untuk yang kerajinan tangan itu juga bagusnya didorong juga untuk punya sertifikat SNI gitu. Iya, nambahin aja. Jadi memang semakin kita gali, memang mungkin masih berproses ya, Kang ya, untuk mengkolaborasikan semua potensi dan termasuk legalitas yang harus dimiliki oleh tiap karakteristik sektor ekonomi UMKM. Jadi ya semoga lah dengan acara ini dari Paguyuban Eksakta sendiri nanti insya Allah kolaborasinya seperti apa yang bisa kita bantu ya kepada programnya dari bidangnya Kang Nang maupun Kang Mudan ya. Mungkin nanti kita bisa bicarakan secara lebih intens ke depan. Baik, mungkin tadi mungkin panitia mohon dicatat ya bagi yang peserta yang sudah memberikan komentar maupun pertanyaan lewat chat. Identitasnya mungkin nanti bisa dijapri ya untuk diberikan souvenir termasuk siapa tadi yang berkomentar ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang sudah masih hadir ini kita sapa, ada Kang Bagja, ada Teh Ati ya. Ini UMKM juga ini Kang Bagja ya. Teh Ati. Ini nama-nama yang itu yang dari Bu Aja Nono itu yang tentang melinjo gimana caranya bisa dikenal ya. Bisa dikenal. Nah itu tadi maksud saya. Jadi sebelum dari mungkin promosi dari luar kan mungkin bisa jadi antar daerah juga bersaing ya. Ya yang penting kan bagaimana kalau di lokal ada gitu kan. Nah ini bagaimana mempertemukan potensi yang ada di mana Buah Dua dengan yang ada di tadi Baginda misalnya. Itu mungkin kolaborasinya apakah sudah ada nih Kang Ade atau Kang Nang potensi ke arah sana? Ya kalau untuk memperkenalkan sih memang melalui media sosial bisa ya, misalkan Instagram gitu. Itu yang saat ini jadi media sederhana tapi bisa ya mempromosikan lah ya. Atau juga bisa ngendorse mungkin ke yang punya yang influencer ya, yang punya follower banyak kayak gitu. Ini gunanya sebetulnya anak-anak muda di situ pasti ada ya. Dan seringkali juga saya juga di kampus menemukan beberapa mahasiswa yang dia punya followernya sampai puluhan ribu gitu ya, bahkan ada yang ratusan ribu. Nah, sebetulnya mereka bisa jadi influencer gitu. Nah, harapannya pemuda-pemuda di desa itu bisa diberdayakan, digandeng lah gitu ya, untuk diraih dan bisa membantu mempromosikan UMKM yang ada di tempat tinggalnya gitu, sekitar mereka. Ini juga dulu kan ada ini ya,
Kang Anang siapa Bunga Ehan ya, Ya. influencer yang itu tapi sekarang kok belum kelihatan ininya lagi ya ya barangkali mungkin saya tidak mengikuti juga ya IG seperti yang seperti itu, tapi harapannya sih ya bisa coba dipromosikan melalui sosial media yang ada, atau ya itu dipasarkan juga di gerai-gerai UMKM yang sudah ada di banyak kecamatan ya. Gerai-gerai itu masing-masing kecamatan punya nama beda-beda gitu ya, sesuai juga dengan komoditas yang menjadi unggulannya masing-masing di kecamatan apa gitu ya. Nah ini juga bahkan kalau bagusnya mungkin kolaborasi dengan wilayah yang punya industri pengolahan gitu, sehingga mungkin bisa memasok jadi bahan baku gitu ya. Atau alternatif lainnya justru malah bisa menarik ya investor untuk mendirikan usaha di sentra. Kalau itu sudah menjadi sentra melinjo misalkan ya, nah maka mendekatkan industri pengolahan di wilayah sentra komoditas itu menjadi sesuatu hal yang sangat visible ya bagi si pelaku usaha itu, investor. Karena ketika mereka mendekatkan lokasi itu, otomatis ongkos transportasi bisa dihemat ya. Kemudian stok bahan baku menjadi mudah tersalurkan gitu ya, mudah diserap oleh pelaku usaha. Ya memang perlu usaha juga untuk bisa mengendorse ya si usaha-usaha baru tadi. Iya. Dari Kang Budan tadi sebenarnya Kang Nang sudah ada ini ya, semacam pelatihan pemasaran buat milenial, itu memang salah satu program unggulan juga ya? Ya seperti itu. Dan untuk UMKM ini di office kami ya, ini nggak bisa kelihatannya sebetulnya. Ini kita sudah punya e-office di kantor. Jadi untuk surat menyurat dan sebagainya, di salah satu fiturnya ada UMKM sebetulnya. Jadi kebayang ini ada sekitar berapa, ASN Sumedang berapa, Kang Nugra? Ada 12.000 sekarang. ASN 9.000-an, hampir 10.000 kan ya? Ya hampir 10.000, kebayang kalau misalkan menjadi duta UMKM ya. Ketika datanya sudah masuk ke sini, ke aplikasi ini, tinggal ketik misalkan makanan atau apa, maka akan keluar. Di sini baru terdata sekitar 340-an UMKM yang masuk dari sekian banyak. Jadi nanti yang potensial seperti melinjo dan sebagainya, nanti bisa dikoordinasikan nanti dengan Kang Wudan. Mohon diingatkan juga ya Kang Nugi ya, nanti kita sama-sama bekerja sama. Di sini baru 343 UMKM yang sudah masuk ke e-office. Berarti sebelumnya masih sedikit ya? Ya masih sedikit. Ini baru sekitar 343. Di sini kecamatannya bisa dipilih, desanya bisa dipilih, ada di mana sih sebetulnya lokasinya, seperti itu. Jadi ini luar biasa. Jadi dari sisi digital ini sudah sangat dimudahkan sebetulnya, belum lagi teman-teman yang bisa mengakses marketplace dan sebagainya, dari aplikasi kantor pun sudah disupport, kemudian dari sisi pelayanan pun sudah dipermudah. Tinggal sama-sama bergerak sekarang mah. Iya, betul. Nah, ini juga ada komentar nih yang produk sudah di-endorse sama Bung Ehan. Ya syukur alhamdulillah ya. Yang usai kulai itu kan usus ayam dan kulit ayam crispy ya. Ya. Itu udah pernah lihat lah ininya apa. Kalau nggak salah itu sudah terbit PRT-nya. Usus ayam crispy. Ya harapannya banyak lagi ya influencer lain yang bisa bantu UMKM untuk endorse produk. Ya. Baik, mungkin dari Kang siapa ini ada? Ya Mbak Riko nih, produk telur puyuh asinnya juga menarik ya, karena unik, beda dari yang lain. Nah ini juga bisa, memang idealnya ada tadi sih, kalau kita bisa menggerakkan potensi anak-anak muda ya, itu bisa sangat membantu banget gitu ya. Ya setidaknya tidak menyumbang ke TPT Kang Nang gitu ya, tidak menyumbang ke tingkat pengangguran terbuka gitu, tapi justru mereka bisa diberdayakan untuk berkontribusi untuk kemajuan ekonomi daerah itu. Itu sih, jadi sebetulnya pas banget ya, mereka di satu sisi membutuhkan pekerjaan, sementara ada pekerjaan lain yang skillnya itu mereka punya gitu sebetulnya. Ya bagaimana kita mempertemukan itu. Dan menarik juga nih dari Mbah Riko ya, telur puyuh asin. Ya biasanya kan telur bebek ya, telur asin. Nah ini telur puyuh. Ya. Nah mungkin ya tinggal bagaimana komitmen juga dari pemerintah kalau sudah ketahuan ya bagaimana solusi untuk melejitkan potensi UMKM,
sudah ada data yang disupport oleh Kang Nugrahana. Nah, bagaimana kemudian izinnya dipermudah, sampai ke depannya bagaimana mempertemukan itu secara efektif ya lewat teknologi. Nah, ini tinggal bagaimana sarana-sarananya juga mungkin nanti perlu diperkuat juga. Tadi melihat data dari Kang Nugrahana kan sinyal aja susah gitu kan. Gimana mau mudah untuk mengakses ya, karena memang kembali sekarang ini segala sesuatu harus pakai digital ya, era digital ya. Beda dengan kita dulu zaman kalau sekarang milenial, kita mah kolonial ya gitu ya. Nah, yang kolonial ini kan harus mengupgrade ya untuk bisa melek teknologi lah istilahnya. Baik, dari teman-teman yang masih aktif di Zoom, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan lagi, komentar. Mungkin luar biasa nih bertahan 35 orang. Tadi sampai 40 orang tadi. Ada juga Teh Indah nih dari Skotlandia ini menyimak. Mungkin ada pengalaman di sana. Mangga Teh Indah Kapayun. Ada. Punten nembe ngiringan Kang jadi tacan nyambung. Oh gitu. Ya, mangga. Jadi itu mah masih sonten kan ya. Mangga Nusanes di UMKM, forum UMKM ini luar biasa nih, jadi mitra pemerintah ya. Perlu banyak support ya kepada mereka yang sudah bergerak ke lapangan ini tentu ya, sampai ke pelosok-pelosok. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin closing statement dari Kang Ade Nugrahana, silakan. Iya, alhamdulillah ya, akhirnya bisa sharing dan banyak masukan juga ya, informasi dari rekan-rekan semuanya. Intinya sih sebetulnya tadi juga disampaikan Pak Wodan ya, permasalahan UMKM itu pokoknya pengen laku aja gitu ya, bisa dipasarkan luas gitu kan, dan mereka untung gitu ya. Nah permasalahannya di masa pandemi ini orang dibatasi mobilitas gitu ya, sehingga yang kemudian bisa bertahan, bisa survive untuk tetap mendapatkan keuntungan ya, omsetnya tetap meningkat itu yang memang adaptif dengan teknologi digital gitu. Nah oleh karena itu harapannya ya bagaimana caranya para pelaku ini juga bisa mulai beradaptasi dengan teknologi digital, karena ibarat seleksi alam gitu ya, banyak usaha-usaha yang akhirnya berguguran, tutup gitu ya, tidak lagi berusaha gitu. Itu gara-gara mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Sekarang ini memang mendadak, tidak ada persiapan mungkin gitu ya. Tapi dengan itu sebetulnya dipaksa dan akan selalu ada jalan ya bagi orang yang tetap mau berusaha seperti itu. Nah, peluangnya adalah pemanfaatan teknologi digital ini ada di kalangan anak-anak muda, terutama generasi Z, milenial ya. Dan sekarang ini para pelaku usaha itu secara rata-rata usianya udah di atas 40, 50, bahkan ada yang di atas 60 tahun gitu. Nah, ini kan ada gap gitu ya. Mereka kesulitan, di satu sisi ada peluang pemanfaatan pihak yang bisa membantu gitu. Sehingga kolaborasi antar generasi ini menjadi penting ya di saat pandemi seperti saat ini, dan juga nanti disupport atau difasilitasi dari pemerintah gitu ya sebagai regulatornya. Mungkin nanti Kang Nang tuh yang akan dengan juga Pak Udan yang memang menjadi ujung tombaknya di situ. Kalau saya sih dari sisi menganalisis data-data yang ada ya, mudah-mudahan nanti bisa saling sharing, saling support apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang gitu ya, untuk menjaga kelangsungan UMKM ini bisa tetap survive. Itu Kang Upin. Ya, Pak Turhan. Ya, insya Allah mungkin nanti khususnya dari Paguyuban Eksakta juga ya, kita perlu data ini. Barangkali di antara kita ini sebenarnya sudah ada yang memang bergerak di UMKM ya. Tapi nah ini kolaborasi pentingnya mengetahui ya potensi-potensi di antara kita. Nah, ini perlu ya ke depan kalau diperlukan ya nanti bisa jadi agennya Pak Kabid juga ini ya di lapangan.
Ini ada yang sebelum ke Pak Nang, nggak ada yang bertanya nih. Abdi tiasa Pak. Mana? Oh tiasa Pak, mangga. Punten, badai ka Pak Kabid Pak. Pak Pipin badai ka Pak Kabid. Mohon perizinan. Pak Kabid menawi produk Abdi boneka tiasa lebet Pak didinya. Di mana Pak? Mun di perizinan seperti tuangan mati UMKM kan lebet didinya. Kami boneka tiasa. Oh, tadinya Pak ya. Enggak. Menawi. Oke, Pak. Ya. Jadi gini untuk space di MPP. Iya Pak. Sekarang kan lagi tahap pembangunan ya Pak ya, tahap 2 ya. Iya. Jadi untuk tahap 2 ketika sudah selesai nanti akan bisa bisa lebih leluasa untuk tempat. Sebetulnya untuk sekarang pun itu bisa dipajang sebetulnya. Tinggal koordinasi saja. Ya, contohnya kan bisa dipajang itu di dekat sekitar makanan dan ada beberapa space lagi di sana yang bisa dimanfaatkan gitu. Tinggal koordinasi saja dengan satu pintu dengan Pak Budan ya. Pak Budan. Nanti koordinasi dengan Pak Budan nanti untuk yang boneka kita sampaikan juga nanti. Karena sebelumnya memang di skenario itu tidak hanya makanan Pak. Iya. Seperti di IPP seperti itu konsepnya. Cuman dari sisi space tidak seluas di IPP karena memang salah satu kendalanya di kita adalah space ruang tunggu yang harus nyaman juga di tempat pelayanan. Iya Pak. Ya, jadi untuk beberapa contoh 1 sampai 5 mungkin ya sangat bisa dipajang di sana, dipublikasikan. Ya ada sajadah juga ada Pak, sajadah. Ya. Sajadah. Ya. Baik. Ya. Jadi boleh Pak. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Mangga Pak. Mangga Kang Nang, mungkin closing statement terakhir kanggo teman-teman. Oke, ini merupakan anugerah yang luar biasa bisa ketemu dengan teman-teman sekalian ya. Ada teman satu kampung di mana pulang sekolah main ke sawah orang itu ngelacet-cenet ya ada Kang Ujang Yaya nih. Kang Hakim. Sehat Kang Ujang. Ada Bongbong, ada teman-teman yang lain Kang Bagja dan sebagainya. Alhamdulillah Pak Haji. Akhir ketemu sama Kang Bagja waktu di Masjid Agung ya, Kang Bagja ya. Sempat ketemu, alhamdulillah ini merupakan dipertemukan kembali dan saya juga mendapatkan masukan yang sangat berharga juga dari lapangan, dari Tenung juga kemarin mendapat masukan untuk lebih hati-hati ya. Intinya bahwa seperti ini, jangan pernah berpikir mudah sebelum mencoba. Jadi ketika mengurus perizinan ya mendingan urus sendiri. Gampang mudah. Petugas kami itu pernah mendampingi sampai dengan satu orang itu 30 menit sampai 45 menit. Kenapa? Karena dia tidak tahu sama sekali IT. Tapi kita dampingi. Dengan kaidah-kaidah ya kita tidak intervensi. Jadi tetap mereka yang melakukan input dan sebagainya. Tapi kita betul-betul dampingi sampai dia selesai gitu. Dan itu tidak dipungut biaya gratis di tempat pelayanan kami. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu dipublikasikan, perlu disebarluaskan ke setiap orang dan saya mengharapkan 31 yang masih standby sekarang ini menjadi corong informasi bahwa lebih baik mengurus itu sendiri karena mudah, sudah diberikan kemudahan, jangan titip-titip seperti itu karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik diurus sendiri lah pokoknya karena kemudahan-kemudahan sudah diberikan. Sebagai informasi barangkali kita sekarang lagi berjuang di tahun 2021 ini untuk sama-sama meraih predikat di pelayanan itu WBBM istilahnya, wilayah birokrasi bersih melayani, karena 2019 akhir kita satu-satunya SKPD di Kabupaten Sumedang yang meraih predikat WBK ya Kang Pipin ya, wilayah bebas korupsi di tahun 2019. Tapi sebetulnya kan titel itu hanya anugerah saja, hanya bonus tambahan, bukan tujuan. Karena tujuannya ketika kita betul-betul mengimplementasikan tanpa diminta pun itu akan datang sendiri. Seperti itu.
Cuman hanya untuk motivasi saja. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang merusak niat baik kita untuk memberikan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik. Itu saja barangkali Kang Pipin. Ya. Baik, hatur nuhun, terima kasih Kang Nang, oke Kang Nugrahana ya sudah memberikan paparan yang luar biasa, walaupun sebenarnya kita masih penasaran nih di banyak hal yang mungkin masih perlu ditanyakan, tapi insya Allah ini jadi awal permulaan kita untuk tadi ya kolaborasi antar sesama potensi-potensi yang ada di Sumedang ya, baik dari kalangan swastanya, dari UMKM maupun dari pemerintah sebagai yang membuat regulasi. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang masih bergabung. Dari saya mohon maaf apabila selama memandu acara inti ya ada kesalahan, ada khilaf. Baik, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kembali kepada Teh Yeni ya sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Moderator, KPP Cina Arifin, Pak Lukmanul Hakim, Pak Nugrahana Ruhiana yang sudah menyampaikan sampai malam ya. Tetap semangat ya, peserta juga tetap semangat. Nah, supaya lebih berkah nih kita, harapannya manfaat juga berkah dunia akhirat gitu ya. Kita ada kultum dan doa. Ya, ini yang kangen sama Kang Bagja Gumelar akan disampaikan kultum dan doa ini oleh Kang Bagja Gumelar. Silakan Kang Bagja. Atur nuhun Teh ini kultum. Ini teh sebenarnya jadwal bergilir sebenarnya. Jadi bukan yang paling paham tentang agama atau yang paling soleh. Lewayah nawe ya mah tugas lah. Insya Allah siap. Ya hapunten kasadayana. Janten langsung saja. Di mute kan? Termute Kang Bagja. Iya, sengaja biar nggak kedengeran gugupnya. Ya, punten hatur nuhun Teh ini Kang Pipin, Kang Nang, Kang Ade Nugi dan kasadayana hapunten ya sanes abi pang kumahana kitunya ieu mah tugas. Ya mah biasa tugas bergilir tiap grup. Biasa pas sorong-sorong teh biasa kebiasaan SMA can hilang keneh wae gitu lah gitu. Ya punten langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu wa may yudlil wa bihi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amatihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya tuh merasa bangga dan senang karena ternyata di Sumedang itu rekan-rekan saya tidak pernah ngebayangkan bagaimana usaha-usaha teman-teman di Pemkab terutama di Sumedang itu memang harus terjun langsung yang berpuluh-puluh dengan yang dinamikanya yang saya tidak kebayang gitu. Kami di pusat itu nggak seperti itu gitu. Walaupun ke pelosok-pelosok tapi kayaknya lebih pelosok yang teman-teman Pemkab dan effortnya lebih besar. Dan saya mengapresiasi itu dan saya bersyukur punya rekan-rekan yang ada di sini yang masih bisa berkhidmat untuk umat. Sebagaimana Rasulullah contohkan juga dalam risalah kehidupannya, beliau memang dari kecil dibina untuk pengembala, kemudian berniaga, ikut pamannya dan seterusnya. Di umur 40 setelah diangkat Nabi dan Rasul, beliau berkhidmat untuk umat. Dan saat ini saya menyaksikan teman-teman sedang mencoba meniti jalan karir beliau dan insya Allah kita ittiba kepada beliau dan sampai akhir hayat nanti kita tetap istiqomah untuk itu. Yang tidak lupa juga hebat buat teman-teman semua yang saat ini saya merasa dulu tuh masih kecil tuh kalau ditanya cita-cita selalu ditanya tuh cita-citanya apa, yang saya jawab adalah profesi. Ternyata ada apresiasi dari Allah dan Rasulnya tentang profesi yang sangat-sangat diapresiasi, yaitu tentang berniaga, berdagang. Salah satunya hadis Rasulullah di hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri,
radhiyallahu an, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, itu nggak ada tuh profesi yang mungkin secara arti luas, insya Allah kita juga disebut pedagang yang menukar waktu dan tenaganya untuk berkhidmat untuk umat. Tapi secara yang umum kita pahami berdagang ini ya berniaga itu tadi, ternyata ada pengangkatan kemuliaan bagi mereka-mereka yang senantiasa melakukan usaha jerih payah mencari nafkahnya melalui perniagaan. Bahkan ada juga nih saya contek ya karena juga saya nggak hafal. Saya berharap ini tadi webinarnya lanjut sampai Senin ke pelatihan UMKM, jadi saya ada kesempatan untuk menghafal. Tapi karena sudah selesai jadi ya tidak hafal jadinya. Saya baca aja ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim dari Rasulullah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memberatkan orang yang sedang kesulitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Bahkan sedikit satu lagi tambahan dari hadis Rasulullah juga, dari Rafi bin Khadij radhiyallahu an berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik wahai Rasulullah? Beliau menjawab, penghasilan seorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad nomor 16.628. Alhamdulillah saya dimudahkan untuk menemukan hikmah dari percakapan yang tadi disampaikan oleh teman-teman di webinar. Ini saya nyambungnya apa ya kira-kira lebih. Tapi alhamdulillah mudahkan Allah temukan ada hikmah tentang semangat untuk berniaga, yang memang semangat ini adalah yang Rasulullah contohkan. Namun bukan merendahkan teman-teman atau yang tidak berniaga, maksudnya semuanya adalah juga perniagaan yang kita tukarkan waktu kita, tenaga kita, harta dan seterusnya untuk Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Itu adalah sebuah perniagaan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil hikmah dari webinar ini, dan izinkan mungkin saya berdoa bermunajat untuk saya pribadi dan rekan-rekan. Mohon maaf memimpin doa ini bukan paling afdol ya tadi yang sampai saya sampaikan. Dan buat yang non-muslim, kalau ada yang hadir di sini menyesuaikan, saya izin memimpin dalam doa agama Islam sesuai dengan keyakinan saya. Diawali dengan sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amr wal azimata ala rusdi wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Bagja yang sudah memberikan kultum dan doa lengkap sudah untuk acara kita malam hari ini. Kaya ilmu dan juga mudah-mudahan berkah tadi yang sudah disampaikan. Baik, sebelum kita tutup, mohon dapat membuka kameranya, videonya, kita akan foto bersama. Semoga masih on ya. Ya, silakan. Baik. Ya, mohon dibantu host untuk dipandu.
Oh, sudah ini ya, sudah tampak ya. Ada Kang Akim. Baik, Mbak Alia, mohon dibantu. Ya, baik. Ini untuk yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Alia selaku host pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber, Kang Ina, Kang Nugi, moderator, Kang Pipin, Kang Bagja, dan seluruh yang sudah hadir, Ketua Alumni Semansa, Kang Wong. Terima kasih banyak sudah join ya sampai malam hari ini selesai. Kemudian juga Ketua Alumni Paguyuban Eksakta, Kang Junawan, Kang Jujun juga sudah mengikuti sampai akhir, dan seluruh peserta yang sudah setia menyimak, harapan kami benar-benar bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita bertemu kembali di webinar episode yang keempat insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.